Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Jamal, alumnus dari angkatan 2019. Saya ingin bertanya kepada Habib, apakah benar jika Palestina merdeka, maka maka akan terjadi kiamat? Itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siswa sini ini pertanyaannya gawat-gawat semua. Ada apa dengan angka 7? Israel merdeka kiamat, Palestina merdeka kiamat. Masya Allah. Ini perlu diruqyah ini, Ustaz. Insyaallah. Kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidak ada yang tahu waktunya itu kapan. Ketika Nabi ditanya An-Sa'ah tentang kiamat, Nabi mengatakan kepada Jibril, mal mas'ul bi'a'lam minasail. Yang tanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Ini ilmu Allah yang Allah rahasiakan, tapi Allah kasih tanda-tanda. Nabi memberikan tanda-tanda dekatnya kiamat, dan tanda-tanda itu sudah banyak yang nampak sekarang, ya. Tanda-tanda sampai ulama ada pembahasan khusus tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibagilah tanda kiamat itu menjadi 3: sughra, tanda kecil; wusta, tanda tengah; kubro, tanda besar. Artinya besar ini udah sangat dekat sekali. Kapannya nggak ada yang tahu, Pak. Nggak bisa, siapapun wali sehebat apapun tidak ada yang bisa mengatakan tahun, tanggal, hari. Kalau hari, Nabi mengatakan hari Jumat. Hari Jumat itu kiamat terjadi di hari Jumat. Tanggal, tahun nggak ada yang tahu, siapapun. Kalau ada yang menyatakan tanggal sekian, tahun sekian, bohong. Udah, Nabi nggak ngomong kok. Aulia nggak ada yang ngomong, cuma dekat. Memang karena setiap banyak dari aulia itu yang dibuka hijab oleh Allah macam-macam, seperti kaca pembesar itu loh, Pak, yang terjadi 20-30 tahun lagi itu, ketika dia lihat dengan kaca mata hatinya, dengan kaca pembesar itu dekat, dia berijtihad, sebentar lagi mungkin 10 tahunan atau 5 tahunan terjadi hal ini, padahal itu 20 tahun lagi. Dia nggak bohong, dia mengatakan kemungkinan 5-10 tahun lagi. Kenapa? Karena ketika dibuka hijab oleh Allah, dia lihat hal itu sangat dekat sekali, sehingga dia berijtihad, tidak menvonis, berijtihad. Dari pandangan dia itu kemungkinan 5 tahun lagi, padahal terjadinya 20 tahun lagi. Ini aulia. Kalau selain mereka yang ngarang ini, Pak. Tanggal, tahun tidak bisa diputuskan kapan. Tanda-tandanya udah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang pegunungan udah bangun rumah begitu hebat, sekarang itu banyak pedalaman-pedalaman, sekarang rumahnya besar-besar. Kemudian anak durhaka kepada orang tuanya banyak, gitu ya. Tanda-tanda yang kecil udah hampir semuanya udah terjadi, tinggal tanda-tanda yang besar. Tanda yang besar disebutkan oleh ulama, yang paling besar yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ketika dibaiat
namanya Muhammad bin Abdullah dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika udah ulama-ulama besar membaiat Imam Mahdi, berarti ini mulai tanda-tanda besar kiamat nampak. Setelah itu turun Nabi Isa di Palestina, di Masjidil Aqsa. Tambah dekat lagi, keluarnya Dajjal semakin dekat lagi. Terus seperti itu Dajjal meninggal, Nabi Isa meninggal, dikubur di Madinah di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi ini cerita ini. Kemudian tidak ada zaman yang lebih indah daripada zamannya Nabi Isa. Setelah Nabi Muhammad, zamannya Nabi Isa. Presiden dunianya Nabi dan Rasul Isa bin Maryam. Masya Allah. Gubernurnya Aktab Aulia Salihin, camatnya Waliullah, Pak Lurahnya wali, semuanya wali. Itu zaman paling indah, berkah, tidak ada orang minta. Sak dunia gak ada orang yang minta, makmur, berkah. Apa saat itu akan terjadi? Pasti. Nabi udah berkata, tasaddaqu, cepat sedekah, mumpung ada yang mau nerima. Sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman orang mau sedekah nggak ada yang mau nerima. Emas yang jadi rebutan, yang di telinga Anda itu, yang di kalung di leher Anda, banyak orang yang membanggakan di tangannya, sehingga kalau mau bicara gini dulu, memberitahu gelang emasnya itu batangan kayak cagak, pilarnya listrik, pilarnya telepon di jalan-jalan, nggak ada artinya. Tadi Nabi pasti terjadi. Saat itu berkah luar biasa. Kemudian mulailah berubah lagi. Inilah dunia, berubah. Nabi Isa meninggal, aulia meninggal, mulai ada kemaksiatan, mulai ada kekufuran lagi, kufur, tambah jelek, sampai seluruh dunia kafir dan punya anak kafir. Itulah terjadi kiamat. Tidak terjadi kiamat kecuali kafir, anaknya orang kafir, gak ada satupun muslim. Itu tanda-tanda besar. Kalau dilihat ya masih jauh lah dikit, ya masih jauh. Tapi jauhnya itu dibandingkan yang sudah lewat ya sangat dekat. Maka itu Nabi dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya khair, tenang mas, Palestina menang masih tenang. Ya penting gini loh, kita jangan keburu. Kenapa Palestina kok tertindas? Mana ini pertolongan Allah? Akan datang pertolongan Allah. Waktunya bukan terserah saya dan anda, waktunya udah diatur oleh Allah, terserah Allah. Jangankan Palestina, seluruh dunia ini akan dihukumi dengan syariat Nabi Muhammad. Semuanya, Inggris, Belanda, Amerika, Jepang, Cina, semuanya akan dihukumi dengan syariat Nabi. Tunggu waktunya. Karena sutradaranya Allah, bukan saya dan anda. Tunggu kapan film itu diputar, maka akan terjadi. Ya, paham?